Oke ya, kita mulai berita pertama tentang jika usulan formasi PPPK Guru 2023 minim, Kemendikbudristek siap mengisi gaji dan tunjangan aman. Oke, kita cek beritanya ini. Ini kayaknya menyenangkan banget ini Bapak Ibu ya. Oke, pemerintah daerah kembali diingatkan untuk mengusulkan formasi PPPK. Oke, informasi sudah dibuka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Oke. Menurut Dijen GTK, total kebutuhan guru PPPK adalah 600.000. Oke, ini nggak masalah angka. Untuk memenuhi informasi tersebut, Dirjen Nunuk meminta Pemda yang memiliki guru honorer segera mengusulkan formasi tahun 2023. Sebab tanpa ada usulan pemerintah sulit menyelesaikan masalah guru honorer. Oke, di sini ya ternyata kita dapat poin nih, yaitu Pemda disuruh mengusulkan formasi. Kembali lagi, berarti formasi terbaru besok itu bergantung pada Pemda. Oke. Sejak 2021, Kemendikbudristek sudah menyediakan kuota 1 juta P3K. Namun Pemda ini hanya sekitar 300 ribuan, jauh lebih sedikit ya. Oleh karena itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah mengambil langkah antisipasinya. Mas Menteri menyampaikan akan melakukan top up formasi jika usulan Pemda minim. Oke, ini halaman 1 ya. Oke, halaman 2. Kita perbesar. Lantas bagaimana dengan gaji dan tunjangannya? Karena formasinya langsung diisi Kemendikbud, Dirjen Nunuk dengan tegas menyatakan sudah ada regulasi yang mengaturnya. Oke. Regulasinya berupa Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 212. Oke, kita draw. Nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian DAU. Dialokasikan anggaran gaji P3K 2022 sampai dengan 2023. PPPK 2022 dialokasikan 11 bulan. PPPK 2023 hanya 3 bulan. Oke. Baik. Yang harus diingat lagi, di dalam PMK 212 sudah dibeberkan berapa alokasi anggaran masing-masing daerah sehingga tidak ada alasan Pemda menolaknya. Dana gaji dan tunjangan PPPK 2023 sudah di earmark. Apaan ini kira-kira? Earmark. R itu telinga. PMK 212 juga secara tegas menyatakan dananya akan ditransfer ke daerah jika gurunya sudah diangkat PPPK. Sebagai pengingat, pada puncak peringatan HUT 77 PGRI dan HGN di Kota Semarang, Menteri Nadiem menyampaikan pemerintah menyiapkan mekanisme terbaru PPPK 2023. Ini nih, ada mekanisme terbaru kayak apa nanti? Mekanisme ini sudah direstui Presiden Joko Widodo. Dia menyadari dalam 2 tahun melaksanakan P3K guru, berbagai masalah timbul. Salah satunya ada kelompok guru yang tidak mendapatkan formasi. Ini yang P1 ya. P1, ini juga P2, ini juga P3. Oke, masalahnya di sini. Dijen GTK Nunuk Suryani mengungkapkan jika usulan formasi PPPK guru minim, Kemendikbudristek siap mengisinya. Gaji dan tunjangan aman. Wes. Wow, ini berita yang cukup luar biasa ya. Kita lihat lanjutannya nih. Oleh karena itu, Nadiem menghimbau agar Pemda mengajukan, kita draw. Oke. Mengajukan formasi P3K untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Di samping meminta kerja sama Pemda, Nadiem mengumumkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah hasil kolaborasi. Wow. Nah, apa kebijakannya? Oke, kita lihat nih Bapak Ibu. Apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan buat P1 khususnya ya? P1 ini sudah 2 tahun nggak diangkat ini. Jika pada Maret 2003 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru tidak digunakan untuk kebutuhan lain.
anggaran P3K akan ditransfer pada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Wes. Oke, berarti dari poin ini kita dapat beberapa informasi ya. Yang pertama, jadi jika Pemda tidak mengajukan formasi, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Oke, jadi kalau nanti beberapa daerah tidak mengajukan formasi, langsung pemerintah pusat yang akan membuat formasinya. Tapi Bapak Ibu, ini kembali lagi ya, ini adalah sekedar info. Di Jatim ya, Jatim. Ini setelah kita beraudiensi, itu sudah 30% itu TKD untuk PNS dan juga plus PPPK. Ini sudah 30% terbayarkan di Jawa Timur. TKD itu apa? Tunjangan kinerja daerah. Jadi ada dua sistem gaji, ada tunjangan dari gaji dari pusat, yaitu sekitar kalau 3A ya 2.900.000, dan ada namanya TKD, tunjangan kinerja daerah. Nah, TKD ini di dalam setiap Pemda harus maksimal 30% dari APBD. Nah, sedangkan Jatim sudah 30% digunakan, APBD-nya digunakan untuk pembayaran TKD. Nah, bayangkan gimana caranya Jatim bisa mengajukan formasi jika nanti mungkin sewaktu kita bahas di video selanjutnya aja deh. Maksudnya apa sih ini kira-kira? Kenapa sih Jatim itu nggak ngangkat guru, nggak nambah formasi sesuai dengan yang diajukan oleh pusat? Nanti kita bahas ya selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Semoga ini informasi yang benar-benar angin segar buat P1 khususnya dan P2, P3 pada umumnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Kita akhiri. Salam.